Buat sebagian orang kata maaf itu benar-benar mahal banget ya, untuk mengeluarkan kata I'm sorry gitu kan ya. Itu benar-benar butuh waktu banget ya, bahkan mungkin sampai ada yang puluhan tahun ya teman-teman ya. Seperti itu, padahal it's a simple thing. Kalau dengan maaf masalah bisa selesai, kamu pun bisa jauh lebih lega lagi gitu kan ya. Kenapa enggak sih gitu ya. Toh maaf itu bukan sesuatu hal yang kayak gimana, itu untuk orang yang gak ada masalah dengan kata maaf ya. Tapi kalau ada orang yang punya masalah dengan kata maaf, puluhan tahun juga akan susah teman-teman ya. Seperti itu, oke ya. Alasannya pasti macam-macam. Nah, kita nggak bahas di sini ya. Kita bakalan bahas di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia. Siapa sih sosok yang tiba-tiba gitu kan ya, atau nggak tiba-tiba juga ya, udah punya rencana untuk minta maaf sama kamu ya. Ada apa sih sama dia ya, kenapa dia minta maaf ya. Kita bakalan baca nih general timeless reading ya. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun kehidupan kalian juga pastinya jadi positif. Dan ini timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya ya teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh banget yang namanya pilih satu dari 3 cerita tersebut ya, silahkan. Ataupun kalian tidak memilih juga tidak apa-apa ya, dengarkan 3-tiganya. Siapa tahu ternyata 3-tiganya ini storynya kamu atau ceritanya kamu ya. Oke, silahkan memilih di manakah intuisi kalian memilihkan ya, 1, 2, atau 3. Dan kita baca buat teman-teman Gemini. Nah, buat teman-teman Gemini yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh banget kontak email teman-teman ya, ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku. Dan juga yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, wajib banget ayo. Oracle Card Indonesia Sound Therapy itu adalah audio sound therapy di mana kalian bisa banget yang namanya mendengarkan berulang-ulang, menerapi diri sendiri ya. Dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan cek video-videonya, pasti banyak sekali hal-hal yang menarik di sana ya. Oke teman-teman, kita baca buat teman-teman Gemini ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Kita menuju ke cerita pertama terlebih dahulu ya. Kita lihat cerita yang pertama ini apa. Kita lihat ya. Hubungan yang kalian jalani, cerita ketika kalian bersama. Kalian saling mencintai, iya gitu kan. Bahkan ini ada cerita-cerita bahwa hubungan kalian sebenarnya dilandasi dengan kejujuran. Hanya saja ketika kalian bersama, entah kenapa ada pihak-pihak yang merasa tersakiti, tidak menginginkan kalian bersama ya. Tapi kalau misalkan dibilang cintanya sama kamu tulus, cintanya kamu sama dia tulus, teman-teman ya. Kalian memang benar-benar saling mencintai dan kalian tuh bisa terbuka satu sama lain. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya kalian itu di hubungan ini sudah sama-sama dewasa. Tetapi entah kenapa ya, nanti kita lihat ya di belakang kenapa dia meminta maaf. Ini pasti ada hubungannya. Kenapa ada pihak-pihak yang tidak menyetujui ketika kalian bersama. Kita lihat ya, ciri-ciri orangnya seperti apa. Ciri-ciri orangnya seperti apa? Oke. Right. Kita lihat, ini orangnya jaim banget, peduli banget sama yang namanya image, teman-teman ya. Jadi buat dia dilihat orang kayak gimana dan seperti apa itu penting banget buat dia ya. Jadi dia akan berusaha yang terbaik ya, stabil, sopan, berkeyakinan kuat, walaupun dia kaku ya, teman-teman ya, punya prinsip. Tapi ya balik lagi ya, peduli sama image ya teman-teman ya. Usianya bisa jadi sama-sama kamu ataupun lebih tua dari kamu ya. Ini cerdas, orangnya cerdas, lebih ke cerdik ya teman-teman ya, cerdik, punya akal cukup banyak ya, intrik licik cukup oke lah ya, finansial cukup oke banget. Dan dia kalaupun laki-laki, dia adalah laki-laki yang care banget sama keluarga. Kalaupun perempuan, dia adalah perempuan yang terlihat care sama keluarga ya, seperti itu. Ciri-cirinya kayak begitu ya. Sekarang kita lihat kenapa sih ya dia tuh mau minta maaf sama kamu. Apa sih yang sebenarnya udah dilakukan sama dia ya. Kita lihat apa yang sudah dilakukan sehingga dia itu mau minta maaf sama kamu. Oke, ada jarak ya, ada jarak. That means bisa jadi
menggantung sebuah hubungan ya, ketidakpastian, ada perjalanan juga terpisah jarak ya, bisa jadi long distance relationship ya, seperti itu. Jadi minta maafnya karena itu sih teman-teman ya, jarak, harus pergi, menggantung hubungan, ketidakjelasan, ketidakpastian di hubungan ini ya, yang ngalir gitu aja tapi nggak ada ikatan ya, itu juga bisa ya teman-teman ya, tergantung ceritanya kalian seperti apa. Nah sekarang kita lihat apakah permintaan maafnya atau keinginannya dia meminta maaf itu adalah hal yang tulus dari dasar hatinya yang paling dalam ya, atau kayak apa sih ya. Kita lihat ada journey, ada juga reality. Kalau dibilang minta maafnya tulus ya, dia nggak basa-basi sih minta maafnya, karena memang begini ya, tapi ada kepergian teman-teman ya. Ini ada penegasan ya, berada di satu hubungan yang jelas, berada di satu hubungan yang tidak jelas, tapi dia memperjelas, dan ada kepergian loh teman-teman ya, ada kepergian ini. Dan sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan? Kalau tulusnya minta maaf, dia tulus minta maaf, tapi ada kejelasan dari hubungannya kalian yang tidak jelas ini ya. Ada hope, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Beberapa hal mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya. Ada harapan-harapan yang pupus, harapan-harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi setidaknya ini bisa membebaskan dirinya kamu, dan at least kamu bisa memilih mau kemana ya, mau sama siapa, mau kayak gimana ya. Kamu sudah bebas untuk memutuskan hal tersebut, sudah tidak terjebak di dalam sana ya, bisa keluar. Walaupun kemungkinan besar ada kekecewaan ya, karena ada kartu kekecewaan di sini, karena harapan yang sudah kamu harapkan dari seseorang, to be honest, dia adalah orang yang kamu inginkan untuk bersama ya. To be honest, dia adalah segala sesuatu hal yang kamu inginkan dari semua kriteria ya, ciri-cirinya dan sebagainya, itu kamu kepingin sosok yang seperti itu dalam hidupnya kamu ya, dan sudah dikabulkan sama alam semesta ketemu, walaupun kemungkinan besar tidak bisa bersama. Jadi ya lepas ya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Ini adalah cerita yang pertama buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke kalian yang memilih cerita yang kedua. Kita lihat ada karmik di sini. Ceritanya kalian berdua itu seperti apa? Hubungan kayak gimana ini ya? Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sini, kalian salah satu dari kalian ini ada yang merasa dikorbankan, sudah berusaha yang mati-matian, luar biasa, pengorbanannya sangat luar biasa lah ya, ke orang lain gitu kan, ke kamu ya, atau kamu ke dia ya, bisa reverse ya teman-teman ya, merasa bahwa kamu atau dia adalah sebagian hatinya ya, karena ada karmik di sini ya. Bisa jadi hubungan karmik dulu pernah ketemu di masa lampau, sekarang ketemu lagi teman-teman, tapi hubungan kalian benar-benar nggak jelas ya, ngegantung ya. Tapi ini secara hati itu merasa bersama, merasa dekat gitu. Hanya saja memang hubungan yang penuh dengan ilusi ya, hubungan yang penuh dengan ilusi, tidak nyata, tidak real ya, seperti itu. Kita lihat ya teman-teman ya, ciri-cirinya dia itu seperti apa sih? Ciri-cirinya dia seperti apa? Ada illusion lagi loh ya. Ciri-cirinya dia ini orangnya emosian iya. Terus kalau dibilang setia ya. Ini orang yang cukup setia, cukup gak bisa move on kalau udah milih salah satu orang gitu kan. Disiplin iya orangnya. Terus habis gitu percaya diri ya, berani. Hidupnya gak gampang, penuh dengan perjuangan, gampang kepikiran, tapi penuh keterbukaan orangnya. Jadi apa adanya. Jadi kalau misalkan suka bilang suka, nggak suka bilang nggak suka ya. Dan mukanya kelihatan kalau nggak suka sama orang atau suka sama sesuatu hal tuh kelihatan. Emosian iya, nggak sabaran iya, gampang kepikiran iya gitu kan. Sibuk sama pikirannya sendiri juga banget ya. Pendiam iya, introvert juga. Finansialnya oke ya. Lumayan lah gitu kan ya, oke banget juga enggak ya, terlalu berlebihan enggak, terlalu kekurangan pun juga enggak, tengah-tengah ya. Suka dengan hal-hal yang sifatnya mistik banget ya, usianya bisa jadi sama atau lebih muda daripada kamu. Ini adalah ciri-cirinya dia. Tapi yang jelas dia kalau udah sayang sama orang, dia sayang banget ya, cuman memang emosinya luar biasa banget teman-teman ya. Jadi kenapa dia ingin meminta maaf sama kamu ya? Apa sih yang udah dilakukan sama dia ya? Coba kita lihat apa yang sudah dilakukan.
Oke, kalau misalkan dilihat di sini bisa jadi dia itu bersenang-senang ya, bersenang-senang, tidak menganggap serius, terlalu yang namanya sibuk bekerja, lupa yang namanya relationship, terlalu yang namanya ngentengin, yang kayak gitu loh teman-teman ya. Hanya bersenang-senang sama kamu ya, ini juga memungkinkan loh teman-teman ya. Sampai pada akhirnya kamu merasa dikorbankan. Ya padahal mungkin sebenarnya niatnya tidak seperti itu, tapi akhirnya jadi kayak begitu gitu loh teman-teman ya. Jadi dia meminta maaf ya, karena berada di kondisi bahwa dia tuh lagi pengen seneng-senengnya aja ya sama kamu, dan memang lebih ke pekerjaan itu jauh lebih timpang sama relationship ya, ibaratnya seperti itu. Meminta maafnya dia apakah tulus ya? Meminta maafnya dia apakah tulus? Kalau dilihat di sini tulus apa enggak? Tulusnya tulus teman-teman ya, tapi karena memang ada kepergian juga ya, nggak bersama nih kalian ya. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan, kita lihat ya. Kita lihat ada menempuh jalan sendiri-sendiri ya masing-masing. Kamunya merasa dikhianati iya, merasa sudah mengorbankan segala sesuatunya juga iya ya. Dan pada akhirnya kamu menempuh jalan sendiri sih teman-teman ya, karena memang berasa banget sakitnya itu berasa banget gitu ya, dikhianatinya tuh berasa banget, sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik tapi dibalesnya tuh seperti itu. Jadi akhirnya kamu memilih untuk sendiri sih ya, akhirnya memilih untuk sendiri, tapi memang sebaiknya seperti itu ya. Seperti itu, nggak mudah baper ya, tidak terbawa perasaan jauh lebih dalam, dan mulai lagi memulai hidupnya kamu sendiri ya. Oke, kita lihat untuk yang ketiga. Kita lihat yang ketiga seperti apa hubungannya kalian. Yang satu ke sini, yang satu ke sana, masing-masing nggak bisa terbuka ya. Kalau misalkan di sini dilihat pun juga ada cerita-cerita tentang seksualitas. Jadi ya bisa jadi kemungkinan besar kalian bersama karena fisik ya, bisa jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa sih ya, ciri-cirinya dia kayak gimana orangnya. Orangnya gampang terpengaruh, iya, rahasianya banyak juga banget ya. Di depan bisa jadi A ya, di belakang bisa jadi B. Gak pernah bisa jujur sama dirinya dia sendiri ya. Beda sih apa yang dia omongin sama yang dirasain teman-teman ya. Ini orangnya kayak begitu. Feminim, perasa, gampang tersinggung banget ya. Tapi punya wibawa, walaupun mungkin ya tetap ya di depan kayak tampak baik-baik aja, di belakangnya, di dalamnya itu kayak ancur-ancuran, gampang dipengaruhi, gampang galau, konflik-konflik yang sangat luar biasa ya. Seperti ini. Pendiam banget bisa, cerewet banget juga bisa, tergantung lawan bicaranya siapa. Sederhana ya orangnya, bukan bermewah-mewahan gitu, tapi tampak sederhana. Jadi kan terlihat ya kalau misalkan kita lihat orang itu dari penampakannya, penampilannya sederhana apa enggak, walaupun yang dipakai mungkin murah atau mahal ya, tapi kalau kelihatan sederhana pasti nggak too much gitu loh teman-teman ya. Seperti ini, susah buat berekspresi orangnya, jadi di depan sama di belakang agak sedikit berbeda ya, malahan beda banget. Kita lihat ya, kenapa sih dia tuh mau minta maaf sama kamu, apa sih yang udah dilakuin sama dia. Kita lihat di sini. Oke. Gak cukup berjuang untuk kamu ya, gak cukup berjuang untuk kamu di saat lingkungan itu mendesak ya, di saat eksternal itu ingin menghancurkan, ibaratnya pada akhirnya menghancurkan ya hubungan kalian secara eksternal dan internal ya. Tapi dia tidak cukup kuat untuk bertahan, dia tidak cukup kuat untuk berjuang ya, sedangkan ya jadi kayak akhirnya jadi kayak hubungan seneng-seneng gitu loh teman-teman ya. Padahal kemungkinan besar kalau misalkan diterusin juga bisa gitu, cuman ya banyak sih yang diantara kalian yang di lingkungan itu pada akhirnya, di hubungan kalian ya, pada akhirnya kayak jadi janganlah sama dia tuh orangnya kayak begini ya, di sisinya kamu pun juga kayak begitu gitu ya. Seperti jadi hanya untuk bersenang-senang gitu loh, pada akhirnya meminta maafnya tuh seperti itu. Saling memanfaatkan tapi hanya fisik saja. Hah? Kok gitu sih ya? Kita lihat yang sebenarnya dia itu mau minta maafnya tulus apa enggak tulus ya, kita lihat di sini.
Oke, kalau dibilang tulus tapi ini konflik ya dengan dirinya dia sendiri juga ya. Selamanya akan jadi konflik, tapi ini tidak diucapkan. Maafnya tidak diucapkan. Kalau tulusnya tulus, tapi dia akan selamanya konflik dengan batinnya terus-terusan. Kita lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Apa respon apa yang sebaiknya mesti kamu ambil, kamu lakukan apa. Belajar untuk mengekspresikan perasaan dan lepaskan yang namanya toxic relationship. Hati-hati terjebak toxic relationship ya teman-teman ya. Mengekspresikan pada tempat yang tepat ya, bukan mengekspresikan atau mengeluarkan hal-hal yang sifatnya hanya secara gairah seksualitas aja gitu loh teman-teman ya. Janganlah terjebak di toxic relationship. Ini akan sangat menentukan seberapa besar sih kamu menghargai diri kamu sendiri. Nah ini dia ya, pertanyaannya seperti itu. Kamu menghargai diri kamu sendiri nggak gitu? Kamu tahu nggak? Kamu cukup tahu nggak sih bahwa diri kamu tuh berharga? Jadi ayo lihat dong harganya kamu ya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, ini adalah yang ketiga. Jadi untuk urusan maaf memaafkan ini ya, sebenarnya nggak ada hubungannya sama orang lain ya, tapi hubungannya adalah sama diri kita sendiri. Demikian pula ya sama orang lain tersebut. Sebenarnya mereka nggak pernah yang namanya ibaratnya bersalah sama orang lain atau kayak gimana ya. Yang membuat mereka meminta maaf adalah sebenarnya rasa bersalahnya mereka sama diri mereka sendiri. Nggak enak tahu ya merasa bersalah sama diri. Ya itu bakalan yang kayak hidup dengan rasa bersalah itu, wah sesuatu hal yang berat banget. Nah oke teman-teman, cara kita meminta maaf terhadap diri kita sendiri akan menentukan seberapa tulusnya kita menerima maaf dari orang lain. Oke. Yuk belajar ya. Oke, to forgive teman-teman ada di videonya Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Kalian boleh dengarkan berulang-ulang. Subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia untuk kualitas hidup yang jauh lebih baik pastinya. Kita bakalan jumpa lagi ya di next timeless general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.